Jazakumullah khairan. Ustaz Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Dan di antara nikmatnya adalah nikmat perjumpaan kita pada malam hari ini dalam rangka untuk talabul ilm, tafaqquh fid din. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman yang benar terhadap agama ini, sehingga kita bisa terus istiqamah di atas keimanan keislaman kita hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah seperti biasa pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita dalam pembacaan hadis demi hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kita masuk pada hadis ke-28. Maka langsung saja kita baca terlebih dulu hadisnya. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimallahu ta'ala wa iyana wa iyyakum ajma'in, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yang artinya dari sahabat Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah. Ini namanya, yaitu sahabat Irbad bin Sariyah, kunyahnya adalah Abu Najih. Dia berkata, dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang membuat hati menjadi bergetar, mata menangis bercucuran air mata. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Artinya saking terkesannya ya, saking tergetarnya hati mereka, seakan-akan ini adalah seperti nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan kalian mendengar juga taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak.
artinya taat kepada pemimpin meskipun pemimpin tersebut adalah eh, seorang yang bukan pemimpin yang ideal begitu ya. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Gigitlah sunnah tersebut dengan geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan Imam Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis ini juga merupakan salah satu hadis yang berisi pokok-pokok dalam agama. Ya. Yang mana hadis ini adalah berupa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pengabaran beliau tentang masa yang akan datang dan berisi pokok agama, yaitu ketaatan ya di dunia ini yang bisa menjadikan seseorang itu selamat dunia akhirat, ya, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ya, agama, masalah akhirat, ya, dan ketaatan kepada pemimpin dalam permasalahan muamalah dunia. Ya. Maka ini adalah sebuah hadis ya yang berisi eh, salah satu pokok dalam masalah agama. Karena itu Imam An-Nawawi memasukkannya dalam dalam kitabnya atau di dalam Arba'in Nawawiyah ini. Karena hadis-hadis yang dimasukkan di dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang berisi pokok-pokok agama, ya. Yang mana di dalam hadis ini ya berisi wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakwa kepada Allah, untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentaati para para pemimpin, juga peringatan dari beliau untuk menjauhi segala bentuk perkara baru dalam agama yaitu perkara bid'ah. Maka kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah yaitu dianjurkannya memberi nasihat dan wasiat, ya. Dianjurkannya untuk memberi nasihat dan wasiat yang mana eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, ya, beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, memberikan mau'izah, nasihat yang membuat para sahabat itu hatinya bergetar, ya, mata mereka menangis. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan nasihat, memberikan wasiat. Ya. Yang mana wasiat ini adalah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana bisa dilihat di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim, fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hati mereka. Itu di sini maksudnya adalah orang-orang munafik. Ya, Allah tahu mereka itu menyembunyikan ya kemunafikannya di dalam hati-hati mereka. Maka kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, wa'idhum, dan nasihati mereka. Ya. Wa'idhum, di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wa'idhum, beri mereka mau'idhah, beri mereka nasihat, ya, beri mereka peringatan. Ya. Maka ini perintah Allah akan memberikan mau'idhah. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl,
Di dalam surat An-Nahl ayat 125, ya, surat ke-16 ayat 125. Ya, bisa dilihat dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah juga memerintahkan kita untuk, ya, memberikan mau'izah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, serulah, ya, ajaklah, berdakwalah, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu. Ini menunjukkan ketika kita berdakwah itu bukanlah mengajak kepada, ya, suatu tokoh, golongan dan lain sebagainya, ya, atau mengajak kepada diri sendiri agar semakin banyak, ya, pengikutnya, bukan, ya. Hendaknya ketika kita mengajak manusia adalah ila sabili rabbika, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan menuju surganya, menuju rahmatnya. Maka ini yang harus kita seru menjadi tujuan kita dalam berdakwah, dalam mengajak manusia. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah, serulah, ya, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, ya. Bukan jalan-jalannya kelompoknya masing-masing, bukan, ya. Bukan kepada jalannya, ya, firqahnya masing-masing, bukan. Golongannya masing, tidak. Tapi ajak ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang, ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengajak manusia ke jalannya? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Nah, ya. Jadi dengan, ya, tentu saja dengan ilmu, ya, dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan, ya, dengan retorika saja, bukan dengan, ya, akal kecerdasan saja, enggak, ya, tapi dengan ilmu, ya, dengan hikmah dan dengan cara yang baik, nasihat yang baik, yang lembut. Maka ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mau'izah, sebagaimana dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan mau'izah, wa'adzana. Maka ini, ya, menjadi, ya, motivasi bagi kita sekalian, ya, untuk terus, ya, memberikan, ya, mau'izah, ya, secara rutin kita berikan, ya, kepada keluarga kita, ya, kalau kita punya sekolah kita berikan kepada, ya, pegawai-pegawai kita, kepada, ya, murid-murid kita, ya. Makanya ketika di suatu sekolah misalnya, ya, diadakan, ya, nasihat-nasihat ringan diberikan, ya, secara rutin. Tapi, jangan juga nasihat itu diberikan setiap hari terus-menerus, setiap saat, itu juga jangan, ya. Jangan juga terlalu over gitu, setiap saat dinasihati terus, maka ini bisa menyebabkan bosan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu memberikan nasihat kepada para sahabat itu enggak terus-terusan, tapi ada jeda, ada waktunya, begitu, ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam." Ya. Dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memberikan nasihat kepada kami itu, apa, ada jangka waktunya dalam beberapa hari, begitu, ya. Jadi beberapa hari nanti kasih nasihat, terus setelah itu beberapa hari lagi enggak, nanti baru nasihat lagi, begitu, ya. Kenapa? Karahatas sa'amati alaihi, takut kami para sahabat ini bosan nantinya. Padahal yang memberi nasihat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ya tidak diragukan ilmunya, tidak diragukan ya semuanya sudah Masya Allah, ya. Tapi tetap saja apa, ya, manusia itu tetap bisa bosan, ya. Meskipun yang penceramahnya adalah Rasul dan ya audiensnya adalah para sahabat, generasi terbaik. Tapi tetap apa, tetap Rasulullah SAW tidak memberikan nasihat setiap hari terus ada kultum begitu, enggak, ya. Karena atas sama nih, karena beliau takut, ya. Jadi ya, kisahnya ini sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu ya. Beliau itu biasa ngasih ceramah, ngasih kultum begitu ya. Itu setiap, hari Kamis begitu. Jadi setiap hari Kamis, maka Abdullah bin Mas'ud ini memberikan ceramah ya, nasihat singkat kultum lah kalau kita istilahnya begitu ya, yang membuat, apa namanya, murid-murid beliau ini sangat senang begitu ya. Jadi orang-orang jamaahnya itu senang sekali. Maka mereka pun, mengatakan, "Wahai, Abdullah bin Mas'ud, ya, kenapa kok njenengan ini nggak ngasih kultum itu setiap hari saja?" Begitu. Ya, "Kenapa nggak kultumnya setiap hari saja, jadi biar kami ini semakin semangat," gitu, ya. Maka ketika disampaikan seperti itu, Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, ya, "Sebenarnya, ya, tidak ada yang, apa namanya, mencegah saya untuk mengasih nasihat kepada kalian setiap hari, ya. Sebabnya adalah karena saya takut membuat kalian bosan, gitu, ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ya, "Inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha." Ya, saya ini, apa namanya, membuat jarak ya dalam nasihat itu seminggu sekali begitu. Itu memang sengaja saya memberikan jarak ya, sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau juga melakukan begitu dalam memberikan nasihat, ya. Makhafatas sa'amati alaina, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kami nanti akan bosan, ya. Jadi, eee, ini salah satu ya tips ya ilmunya ketika memberikan kultum itu jangan setiap hari terus dinasihati ya, begitupun di keluarga kita, anak kita, ya. Kadang-kadang perlu ya ada bercandanya, ada bermainnya, ada diajak ya untuk apa namanya, kegiatan apa. Jadi jangan terus "Kamu harus gini kamu harus gini," kamu nanti akan bosan anak, ya. Begitu pula ketika kita memberikan nasihat ya, kalau bentuknya itu khutbah, maka jangan terlalu panjang, ya. Khususnya juga misalnya khutbah Jumat begitu ya, maka yang baik adalah khatib itu tidak terlalu panjang dalam memberikan khutbah, ya. Di antaranya digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'izata yaumal jumu'ah, innama hunna kalimatun yasirat." Ya. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak memanjangkan nasihat beliau pada hari Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat itu nggak panjang sampai zamannya ngantuk semua, ya. Innamahunna kalimatun yasiratun. Yang beliau sampaikan itu adalah ya kalimat yang ringkas begitu, ya. Karena sudah bagus itu ya kalau ada kadang di mimbar itu ya kalau kita seperti tadi siang saya ketika khutbah itu ya, melihat di depannya tulisan khutbah maksimal 10 menit. Nah, ya. Karena kadang kalau batasan 10 menit itu molornya sampai 15 menit, ya begitu. Tapi kalau kita pasangnya minimal maksimal 15 menit bisa sampai 20 menit, gitu. Kalau maksimalnya 20 menit bisa sampai ya setengah jam begitu. Nah ini ya memang boleh-boleh saja begitu, tapi kita juga harus memperhatikan, keadaan para jamaah ya dan ini memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khutbah beliau itu singkat.
ya, dan tidak yang berpanjang-panjang, ya. Nah, ini faedah yang pertama tadi ya, tentang mau'idhah, tentang memberikan nasihat. Selanjutnya kita masuk ke dalam faedah yang kedua. Faedah yang kedua yaitu adalah menangis karena takut kepada Allah ketika mendengar nasihat, ya. Yaitu menangis karena takut kepada Allah ketika mendengar nasihat, ya. Maka di dalam hadis tadi, para sahabat itu ketika diingatkan, ya, ketika dinasihati, ya, maka mereka wajilat, ya, minhal qulub, ya, hati-hati mereka itu bergetar mendengar nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat, ya. Dan zarafat minal uyun, bahkan di antara mereka itu menangis, ya. Maka sifat ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, ini adalah sifat yang terpuji, ya, sifat yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang itu dia menangis, ya, hatinya bergetar, ya. Maka dua sifat ini, ya, hati yang getar, ya, sama air mata yang menetes. Ini dua-dua sifat, ya, kata Al-Imam Ibnu Rajab, "Hadzanil wasfani bihima madahallahul mu'minin 'inda sama'i dzikr." Ya. Dua sifat inilah, ya, hati bergetar dan mata yang menangis, ini dua sifat yang Allah memuji orang-orang beriman dengan dua sifat ini. Ketika, ya, inda sama'i dzikr, ketika diingatkan, ketika disebut nama Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ya. Di antaranya coba kita lihat dalam surat Al-Anfal misalnya. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat yang kedua. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah yang ketika disebut nama Allah wajilat, bergetar hati mereka. Ya. Maka seharusnya ini ketika kita, ya, membaca Al-Quran, ya, itu harus hati itu ada getarannya, ya. Ya. Maka ketika kita mendengar ceramah, mendengar khutbah, harusnya, ya, ketika diingatkan tentang akhirat harusnya bergetar hati kita itu, ya. Makanya di sini tergantung apa kualitas keimanannya, ya. Makanya kata Allah Subhanahu, "Innamal mu'minun," ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu yang benar-benar, ya, imannya adalah, ya, hak, ya, yaitu ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka, ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan, ya. Maka begitu pula kita, ya, mudah-mudahan ketika kita mendengar ayat demi ayat, hadis demi hadis ini, hati kita itu bergetar, ya, hati kita menjadi, ya, tenang, ya, menjadi, ya, semakin khusyuk, semakin tunduk, ya, bertawakal kepada Allah, ya. Jadi hati itu harusnya bereaksi, ya. Coba kita lihat dalam ayat lainnya dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan, ya, bagaimana hati itu ketika diingatkan, ya, ketika disebut nama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq." Ya, apakah belum datang, ya, saatnya bagi orang-orang beriman untuk mereka khusyuk, ya, takhsha'a qulubuhum, ya. Hati-hatinya menjadi khusyuk li dzikrillah, karena zikir kepada Allah, mengingat Allah, disebut nama Allah, ya. Dan apa-apa yang diturunkan dari al-haq, dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, maka seharusnya hati orang beriman itu menjadi khusyuk.
Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang harus kita ya rasakan dalam hati-hati. Ketika apa? Ketika ya berzikir mengingat Allah atau disebut nama Allah atau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Begitu pula menangis. Ya tadi kan hati ya, wajilat minhal qulub wa dzarafat minal uyun. Begitulah menangis, ya. Untuk tangisan bisa dilihat dalam surat Al-Maidah misalnya, ya surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-83. Dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq." Ya. Dan ketika mereka itu, jika mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, artinya para ahli kitab ini, yaitu orang-orang Nasara di Habasyah, ya. Kalau mereka mendengar ayat-ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tara a'yunahum tafidu minad engkau melihat mata-mata mereka itu apa? Ya, banjir air mata, bercucuran air mata. Kenapa? Mimma arafu minallah, karena mereka tahu itu betul, ya. Ketika dibacakan kepada, eee, Raja Habasyah saat itu, ya. Ketika dibacakan surat Maryam, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, ya, maka saat itu mereka pun bercucuran air mata, ya, karena mengetahui ini benar, ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka pun apa? Menangis. Maka hendaknya kita pun berusaha untuk, ya, bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha untuk bisa, ya, dan iri ketika orang lain kok bisa nangis, kita nggak bisa nangis. Kenapa? Karena menangis karena Allah Subhanahu menangis karena takut kepada Allah ini sebuah keutamaan yang amalan yang sangat besar keutamaan, ya. Di antaranya ketika seseorang itu bisa menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin selamat dari neraka, bayangkan. Ya. Dijamin selamat dari panasnya api neraka. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda labanu fid dar'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, nggak akan pernah masuk neraka sampai susu itu kembali ke adera. Adera itu, ya, apa namanya, kantung susunya hewan, diperah gitu ya. Jadi nggak akan seorang yang nangis karena Allah Subhanahu wa taala, nangis karena takut, ya. Dia mungkin di malam-malam hari menangis, bercucuran air matanya, ingat dosa-dosanya ketika dia muda, ya ketika dia berbuat dosa, ya, dia pun menangisi dosa-dosanya. Nah seperti ini, ya, kata Nabi SAW nggak akan masuk ke dalam neraka sampai susu kembali ke kantung susunya. Apakah bisa kita masukkan susu yang sudah diperah masuk kembali ke dalam kantungnya? Tidak akan mungkin. Ya, seperti itu pula. Ya, berarti nggak mungkin dia akan masuk. Artinya pasti akan selamat. Entah gimana caranya. Ya, mungkin dia banyak dosa, Allah ampuni plus yang penting selamat. Gitu. Ya. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Ya, kita harus berusaha untuk mengejarnya. Ya, kita berusaha untuk memilikinya. Ya. Karena kita pasti ingin menyelamatkan, dan itu tugas kita semua. Bagaimana caranya selamat dari panasnya api neraka. Ya. Oleh karena itu,
Ini suatu amalan yang perlu kita usahakan ya untuk bisa ya, agar jangan sampai mata kita ini kering dari menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang nggak akan disentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun batat fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, yang pertama adalah mata yang dia begadang untuk berjaga di jalan Allah, berjihad, dan yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini keutamaan yang besar. Harus kita ya, berusaha ya, miliki amalan ini. Berusaha mengingat dosa-dosa kita. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau kamu nggak bisa menangis, maka fatabaka. Ya, berusaha untuk ya menangis, diusahakan begitu. Ya. Agar hati yang keras itu bisa menjadi lembut. Ya. Nah ini eh, di antara keutamaan menangis karena Allah. Keutamaan lainnya adalah menangis karena Allah ini merupakan sifatnya orang-orang saleh yang patut untuk kita teladani. Di antaranya adalah para nabi, para rasul, orang-orang mulia. Allah gambarkan dalam surat Maryam ayat ke-58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya." Ya. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari anak keturunan Adam, dan mereka yang kami angkut bersama Nabi Nuh, dan juga dari anak keturunan Ibrahim dan Israel. Israel di sini maksudnya ada Nabi Yakub, ya, ayahnya Nabi Yusuf. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan di antara orang-orang yang kami beri petunjuk. Ya. Itu mereka itu orang-orang mulia ini, idza tutsla alaihim ayatur rahman, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada wa bukiya, mereka pun langsung tunduk sujud dan menangis. Ya, nggak tahan mereka, ya, menangis. Ya, mengingat betapa banyaknya dosa-dosa yang diperbuat setiap detiknya, ya, dengan tangan mereka, dengan lisan mereka, dengan mata mereka, dengan ya, telinga mereka, ya, berbuat kelalaian dengan demi kelalaian. Nikmat-nikmat Allah berikan setiap saat dibalas dengan kelalaian, ya, maka mereka pun menangis. Maka ini adalah sifatnya orang-orang mulia, ya. Kemudian di antara keutamaan menangis juga adalah yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, ya, yaitu adalah mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Ya. Itu di padang mahsyar ketika panas, ya. Sekarang saja panasnya luar biasa ya. Surabaya ini termasuk kota terpanas katanya. Siang hari terasa panas terik. Ya. Nah nanti di padang mahsyar panasnya lebih lagi. Di mana bumi yang nanti akan dirubah, ya, menjadi datar, tidak ada tempat berteduh. Maka matahari pun didekatkan di atas kepala-kepala manusia. Semua manusia kepanasan. Ya. Panas, nggak tahan. Namun ada golongan-golongan manusia yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada naungan itu adalah naungan amalnya sendiri, ada yang naungan itu naungan Allah gitu. Ya. Kalau naungan amal sendiri contohnya adalah sedekah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullul kullu mu'minin tahta dhilli shadaqatihi." Setiap mukmin
akan berada di bawah payung ya sedekahnya, di bawah bayang-bayang sedekahnya. Jadi orang yang dia banyak bersedekah maka akan menjadi apa? Menjadi naungan nanti. Ya. Ini keutamaan bersedekah. Ya. Nanti akan menjadi naungan memayungi kita pada hari kiamat. Ya. Nah, ada yang lebih tinggi lagi lah kalau dia, yaitu mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di bawah naungannya di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka salah satunya di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Yaitu seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sepi sendiri. Fafadat ainah, kemudian bercucuranlah kedua air matanya. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana ya keutamaan orang yang bisa dia itu ikhlas menangis karena Allah. Ya, bukan pencitraan, bukan nangis karena rame-rame, ya. Maka ya benar-benar nangis karena Allah ya. Rajulun dzakarallah khalian, orang yang dia mengingat Allah sendirian, khalian, nggak ada orang lain. Ya. Maka dia pun menangis. Ini berarti kan nangisnya bukan karena dilihat orang atau karena gengsi atau pencitraan, enggak. Memang ikhlas karena takut kepada Allah. Ya. Maka inilah pentingnya kita memilih ya dua sifat ini, ya, yaitu hati yang bergetar ya ketika mendengar ilmu, mendengar yang peringatan-peringatan, ya, dan mata yang ya menangis karena takut kepada Allah ketika mendengar ayat-ayat Allah, mendengar peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini faedah yang kedua. Ya. Selanjutnya kita masuk pada faedah yang ketiga dari hadis ini, yaitu faedah yang ketiga adalah wasiat ketakwaan. Ya. Yang mana tadi di dalam hadis ketika para sahabat minta wasiat ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya Rasulullah, eh, ka'annaha mau'idatu muwaddi', ya seakan-akan ini nasihat perpisahan. Ya. Tolong berikan wasiat kepada kami. Ya, artinya wasiat yang akan untuk jadi pegangan kami begitu. Ya. Maka beliau pun mewasiatkan apa yang pertama, usikum bitaqwallah. Ya. Ya. Usikum bitaqwallah. Ya. Dan ini wasiat bukan wasiat sembarangan, ya. Selalu menjadi wasiat nomor satu, ya. Yaitu wasiat ketakwaan. Yang mana wasiat ketakwaan ini adalah ya wasiatnya Allah untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi wasiat bertakwa kepada Allah, ini wasiat ketakwaan ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Ya. Di antaranya dalam banyak ayat, yang tadi bisa lihat dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-1. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Ya. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Ini wasiat Allah kepada siapa? Semua manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Takutlah kalian sama Allah. Ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un. Sesungguhnya keguncangan pada hari kiamat itu suatu yang sangat dahsyat, sangat besar. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Wasiat ketakwaan ini kepada seluruh manusia. Ya. Juga wasiatnya Allah kepada para ahli kitab, orang-orang ahli kitab. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan
kepada alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, ya, min qablikum sebelum kalian, wa iyyakum dan juga kepada kalian, anittaqullah agar bertakwa kepada Allah. Ya. Begitu pula wasiat Allah kepada semua orang beriman. Yang lebih khusus lagi nih. Ya, wasiat kepada manusia, kemudian kepada ahli kitab, ya. Kemudian kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa firman, ya, dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 102. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Bahkan wasiat ketakwaan ini adalah lebih khusus lagi wasiatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada nabinya, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat pertama. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, ya, siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi wasiat takwa ini enggak main-main. Ya. Wasiat untuk seluruh manusia, dikhususkan kepada para ahli kitab, dikhususkan bagi orang-orang beriman, bahkan wasiat, ya, khusus dari Allah untuk nabi. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya. Nah, ini wasiat ketakwaan ini, ya, selalu menjadi wasiat yang pertama. Ya. Maka begitu pula ketika kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita, ya, orang yang kita cintai, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takutlah kepada Allah. Ya. Selalu menjadi, makanya di dalam hadis ini pun, ya, ya Rasulullah ausina, berikan kami wasiat ya Rasulullah. Maka beliau jadikan nasihat pertamanya adalah, ya, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Ya. Yaitu apa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Itu takwa. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang keempat, ya, dari hadis ini, yaitu adalah wasiat keempat, wajibnya atau faedah keempat, wajibnya taat kepada pemimpin. Ya, wajibnya taat kepada pemimpin. Karena dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat, ya. Setelah beliau berwasiat takwa kepada Allah, beliau pun wasiat apa? Was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Saya wasiatkan juga dengan apa? Mendengar dan taat. Maksudnya apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin, ya. Kalau kita di sini berarti taat kepada presiden kita, ya. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya, surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Ini wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana juga diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin kalian. Ya. Makanya wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hendaknya kita apa? Ya, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ini sudah diperintahkan oleh Allah, juga diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam banyak hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat, ya. Enggak boleh, ya, apa namanya, ya,
istilahnya adalah ya keluar dari ketaatan dari pemimpin kita atau bahkan memberontak, nggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad Allah." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia sudah taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemimpin, ya, amirku, ya, pemimpin yang sudah ditunjuk maka dia sudah taat kepadaku, dan barang siapa bermaksiat yang kepada amir yang sudah pemimpin yang sudah ditunjuk maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ya. Begitu pula sahabat Abu Dzar, beliau pernah mengatakan, "Inna khalili ausani." Sesungguhnya kekasihku yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, "An asma' wa uti' wa in kana 'abdan habasyian." Meskipun yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia, ya. Jadi meskipun pemimpinnya itu ya dalam Islam pemimpin itu adalah pemimpin yang utama adalah apa? Yang memiliki sifat-sifat tertentu, kriteria tertentu, ya. Tapi meskipun misalnya dia dia tidak memiliki kriteria tersebut, seorang budak, harusnya kan yang jadi pemimpin itu adalah orang yang merdeka, ya kan? Namun di sini pun kalaupun sampai ada budak misalnya, ya misalnya ada budak, dia berhasil mengumpulkan kekuatan, ya, kemudian apa namanya, mengkudeta misalnya, kemudian dia menjadi pemimpin, ya. Sudah dia itu kriterianya nggak pantas, cara untuk menjadi penguasa pun dengan cara yang tidak syar'i, ya. Tapi apa kata, Abu Dzar, ya, Nabi mewasiatkan kepada saya agar saya mendengar dan taat meskipun pemimpinnya seperti itu, ya, muttafaqun alaih. Maka ini memang sebuah ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mendengar dan taat kepada pemimpin, ya. Meskipun ya, meskipun misalnya ya berat, ya, ya. Yang penting adalah pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, ya, selama memerintahkan dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang mubah, ya, maka wajib untuk ditaati, ya. Makanya tadi kan kata Allah SWT, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya. Yang mana ketika taat kepada Allah ada perintahnya, atiu Allah, taatilah Allah. Kepada para rasul, atiur rasul. Ini menunjukkan ketaatan yang mutlak, ya. Nggak boleh nggak boleh ditawar-tawar lagi, nggak ada. Pokoknya taat sama Allah, taat sama Rasul. Ya. Tapi ketika ulil amri nggak ada atiu ulil amri enggak, ya. Atiullah wa ati Rasul wa uli langsung wa uli amri, nggak pakai perintah. Kenapa? Karena ketaatan kepada pemimpin ini terikat kepada ketaatan Allah dan para rasulnya. Artinya apa? Selama tidak menentang ya perintah Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk ditaati. Tapi ketika perintahnya bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka menjadi tidak wajib untuk ditaati. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Alal mar'il muslimi as-sam' wa ta'ah fima ahabba wa karih." Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam perkara yang dia sukai ataupun dia benci. Jangan pas enak-enak saja taat, tapi ketika, waduh ada ini langsung ya demo udah pemerintahnya, nggak boleh, ya. Dalam hal-hal yang masih ya mubah apa ya, sudah ditaati apapun keputusan pemerintah. Illa an yu'mar bima'siyah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau diperintahkan untuk bermaksiat, ya. Fa in amara bima'siyatin fala sam wa la ta'a, kalau memerintahkan maksiat maka tidak wajib untuk didengar dan ditaati. Misalnya para rakyat harus berzina setiap hari misalnya, ya, harus minum khamar misalnya. Nah, ini jelas tidak harus ditaati, ya. Maka ini
eee, ketaatan kepada pemimpin, ya, wajib, ya, selama tidak bertentangan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kalau memang pemimpin tersebut ternyata adalah pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang jahat, ya, maka bagaimana sikap kita sebagai rakyat? Hendaknya kita bersabar, ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, sesuatu yang dia benci, dia ingkari, falyasbir, bersabarlah, ya. Jadi jangan langsung, wah, ya, harus digulingkan, harus ini, dijelek-jelekan dan sebagainya, jangan. Falyasbir itu caranya, bersabar, ya. Makanya ketika, Hudzaifah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, apakah nanti akan ada keburukan yang akan datang?" Ya. Maka kata Nabi SAW, "Iya, nanti akan ada keburukan." "Apa itu ya Rasulullah?" Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam hadis riwayat Muslim, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati." Nanti akan datang para pemimpin yang la yahtaduna bi hudaya, lebih haji, ya. Para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku. Mhm. Jadi benar-benar meninggalkan, ya, hadis apa sudah nggak dipakai sudah. La yahtaduna bihadi, bayangkan. Tidak mengambil petunjukku. Wa la yastannuna bisunnah, juga tidak mengambil sunnah-sunnahku. Ditinggal semua sudah. Ya. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan nanti akan ada di antara mereka orang-orang, ya. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Yang hatinya itu hati syaitan dalam tubuh manusia. Bayangkan. Pemimpin kayak gitu, ya. Pemimpin yang berhati syaitan dalam tubuh manusia, waliyadzubillah. Ya. Maka Uzaifah pun bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah idza adraktu dzalik?" Bagaimana kalau saya menjumpai masa itu ya Rasul? Apa yang harus saya lakukan? Lihat pemimpinnya zalimnya seperti itu, ya. Sudah jahat, sudah, wah, benar-benar, ya. Apakah kita, apa namanya, kita gulingkan, ya? Apakah kita memberontak? Apa kita jelek-jelekkan di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Dengar dan taatlah kepada pemimpinmu. Bayangkan, ya. Pemimpinnya hatinya kayak syaitan, ya, yang enggak mengambil sunnah Rasul, enggak mengambil petunjuk, sudah ditinggalkan semua, ya. Apa kata Nabi? "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Dengar taat kepada amir. Wa in duriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul, dicambuk. Wa ukhidha maluka, meskipun hartamu diambil, ya. Fasma'wati, dengar dan taat, ya. Bayangkan, orang sekarang belum dipukul punggungnya saya sudah apa? Sudah teriak-teriak, ya. Hartanya belum diambil, cuma kena pajak sedikit saja, sudah teriak-teriak, ya. Karena dunia, ya. Maka hendaknya seseorang, ya, seorang muslim mukmin, dia mengetahui agamanya, pelajari agamanya seperti apa bersikap, ya. Bukan dengan hawa nafsu, logika saja, ya. Coba baca hadis-hadis dan petunjuknya Rasulullah seperti apa, ya. Hendaknya kita apa? Mendoakan pemimpin, karena itulah ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu mendoakan kebaikan kepada pemimpin, ya. Dan ciri-cirinya Ahlul Bid'ah, ya, adalah suka mendoakan keburukan pada pemimpin, menggunjing pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ya. Padahal, ya, pemimpinnya masih belum belum berhati syaitan tadi, ya, belum memukul punggung-punggung, enggak, ya. Tapi mereka sudah tidak sabar. Maka kita sebagai seorang mukmin muslim, ya, kembali kepada, ya, tuntunan Allah dan Rasul-Nya, bersabar, ya. Maka banyak-banyak mendoakan, ya,
Jangan kemudian ya banyak di antara para pemuda yang terburu-buru, ya, termakan ya gosip-gosip apa begitu ya, hoaks-hoaks ya. Karenanya jangan mengandalkan hanya semangat ya, atifah perasaan saja. Ya. Makanya cara menasihati pemimpin pun ada caranya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, "Man arada an yansaha li sultan bi amrin fala yubdilahu alatin." Barang siapa yang ingin memberikan suatu nasihat dalam suatu perkara kepada seorang pemimpin, kepada pemimpinnya, fala yubdilahu alaniya, jangan ditampakkan terang-terangan. Ya. Jadi nasihat itu bukan dengan apa, ya, diviralkan dan lain sebagainya, tidak. Untuk pemimpin itu adalah caranya liya'khud biyadihi, ambil tangannya, fayahlubihi, ya, empat mata, ya. Kemudian disampaikan nasihat tersebut. Fa'in qabila minhu fadaka, kalau diterima ya alhamdulillah, itu memang tujuan kita. Wa illa kana qad ada alladhi alaihi lah. Kalau misalnya nggak diterima sama pemimpin tersebut, berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita. Ya, ya. Itu kalau kita bisa empat mata. Kalau nggak bisa ya sudah, kita nggak dituntut harus bisa. Ya, kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa cukup doakan saja. Ya. Makanya Imam Ahmad beliau mengatakan seandainya saya punya satu doa mustajabah, saya akan berikan kepada pemimpin. Kenapa? Kata beliau, karena dengan kesolehan pemimpin, rakyatnya akan semua merasakan kebaikan. Dan dengan buruknya pemimpin, rakyatnya pun akan merasakan keburukannya. Ya. Maka ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini menjadi ujian ya pada bagi zaman-zaman setelah Rasulullah SAW. Makanya beliau wasiatkan ya kepada orang-orang sepeninggal beliau, sabar, dengar, taat sudah. Ya. Makanya di dalam syarah Aqidah Tahawiyah ya disebutkan amma luzumu ta'atihim wa in jaru fali'annahu yatarattab 'alal khuruji 'an ta'atihim minal mafasid ad'af ma yahsul min jawrihim. Ya, kenapa kok kita tetap diperintahkan untuk taat kepada pemimpin meskipun pemimpinnya zalim, ya. Pemimpinnya itu nggak suka misalnya dengan apa, dengan sunnah, dengan Islam, nggak senang gitu ya. Kok tetap diperintahkan taat itu loh. Kenapa? Ya. Fali'annahu yataratab 'alal khuruj an ta'ati minal mafasid. Ya, karena ketika melakukan ya apa keluar dari ketaatan, bahkan pemberontakan, kudeta dan sebagainya, itu mafsadatnya lebih besar berkali-kali lipat ya, daripada kezaliman satu pemimpin tersebut. Lebih baik sabar gitu ya. Bal fis sabri ala jawrihim takfirus sayyi'at ya. Karena pemimpin ini muncul, kenapa? Ya, ya karena dosa-dosa kita sendiri ya. Maka dengan kita bersabar terhadap kezalimannya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan melipat gandakan pahala kita ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin itu sebagai hadiah karena amal-amal kita. Ya karena rusaknya amal-amal kita. Maka dikasih pemimpin yang buruk gitu ya. Al jaza min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan amalannya ya. Oleh karena itu ya berkata Imam bin Rajab, "Amma sam'u wa ta'ah li wulati umuril muslimin." Adapun kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, fa fiha sa'adatud dunya, di situ ada kebahagiaan dunia. Ya. Dengan taat kepada pemimpin itu akan memberikan ketenangan lah paling tidak. Ya. Enggak diserang musuh, enggak, ya tenang kita. Ya. Wa biha tantadhi masalihil ibad fi ma'asyihim, akan ya semua urusan akan tertata. Ya. Wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim, dan itu manusia bisa ya menyebarkan kebaikan, agama, ilmu, ya, menampakkan agama dan bisa taat kepada Rabb-nya, ya. Makanya kata para ulama kita, ya,
Ya 1000 tahun dengan pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada 1 hari tapi tanpa pemimpin. Ya. Karena kita bayangkan sekarang di negeri-negeri ya, yang dulu mereka memiliki pemimpin tapi zalim, kemudian digulingkan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Peperangan tanpa henti, pergolakan terus-menerus. Ya. Terbelah menjadi faksi-faksi yang masing-masing punya kekuatan. Akhirnya apa? Nggak ada ketenangan. Ya. Tidak ada ketenangan. Punya mobil, tiba-tiba dirampas oleh pemimpin yang satu. Ya. Nggak ada ketenangan sama sekali. Ya, maka di sinilah pentingnya kita ya menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pelajari terus sunnah dalam segala ya masalah ketaatan kepada pemimpin. Oh ternyata ada hadis-hadisnya, ternyata ada tuntunannya ternyata. Ya. Yang mungkin bagi sebagian manusia hanya mengandalkan logika saja. Ya. Senang dengan perdebatan, ya, menjelek-jelekan pemerintah, senang ketika pemerintahnya dijelek-jelekan, wah senang sekali, hatinya serasa terobati. Ya ini berarti ada penyakit dalam hati kita. Ya. Selanjutnya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Faedah yang kelima yaitu adalah solusi dari perselisihan. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan barang siapa yang hidup sepeninggalku maka dia akan mendapati banyak sekali perselisihan. Ya. Solusinya apa? Yaitu kembali kepada sunnah Rasul. Ya. Kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Apa sih yang dibawa oleh Rasul? Ya Islam ini. Apa yang dibawa oleh Rasul? Ya, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang beliau bawa, maka itulah obat dari segala perselisihan. Ya. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul." Kalau kalian berselisih dalam perkara apa saja, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu kalau kalian ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka selalu ya, ketika tadi misalnya ada, wah pemimpin kita kok begini ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada, coba hadisnya bagaimana sih? Oh ternyata disuruh taat, ya sudah, ya. Jangan kemudian, loh ini nggak masuk akal pemimpin kayak gini kok gini. Jangan, ya. Jangan sampai kita menentang ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tentang dengan akal kita yang ya, yang kurang ini. Ya. Maka ini solusi dari segala perselisihan. Alaikum bisunnati, ya, ya, hendaknya kalian eh, kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahwa yaitu ajaran Al-Quran dan Sunnah beliau. Ya. Kemudian faedah yang keenam adalah keutamaan dari para khulafa ar-rasyidin. Ya, keutamaan dari para khulafa ar-rasyidin. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengandengkan alaikum bisunnati was sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ya. Maka ini menunjukkan ya di antara eh, para ulama menyebutkan pentingnya kita berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat. Ya. Karena para sahabat itu nggak mungkin menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini ya dipuji oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah dan Rasulnya. Makanya hendaknya kita berpegang eh, dengan ya manhajnya para sahabat, para khulafaur rasyidin. Ya. Yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis berpesan, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ya. Teladanilah, ikutilah orang yang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini selalu disebut. Ya. Dan ijma para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Ya. Ini sahabat-sahabat terbaik. Ya. Kemudian faedah yang ketujuh yaitu hendaknya kita berpegang
teguh ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kata Nabi SAW, "Addu 'alaiha bin nawajis", gigit dengan geraham kalian. Ya, ini sebagai perumpamaan. Artinya jangan dilepas. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, akan datang suatu zaman orang yang menggenggam sunnahku ini kal qabid alal jimar, seperti menggenggam bara api. Bayangkan. Ya. Jadi orang pengen memegang sunnah ini seperti memegang bara api. Berat, panas. Orang megang api itu kan pengennya dilepas. Ya, tapi ini disuruh dipegang. Bayangkan. Ya. Nah, kita ini sepertinya belum sampai zaman itu. Ya, belum sampai sepanas itu memegangnya begitu. Maka pegang erat-erat. Ya. Kalau sudah datang hadisnya, sudah datang ayatnya, pegang baik-baik. Ya. Jangan ada ayat kemudian dilepeh begitu ya, jangan. Ya. Ketika sudah datang ayatnya, ayat perintah, perintah misalnya nggak boleh riba, pegang baik-baik. Adalah perintah untuk berhijab, pegang baik-baik. Ya. Perintah untuk segala perintah dari datangnya dari Rasul, baik itu ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, pegang erat-erat. Ya. Jangan yang nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Ini amalan dari Bapak Fulan ini makanya. Nggak jelas siapa orangnya. Ya. Kemudian kita pegang erat-erat. Cari yang otentik dari Rasulullah SAW. Ya. Nah ini eh, hendaknya kita kita lakukan. Ya. Kemudian faedah yang terakhir yang ke-8 pada malam hari ini, dari hadis ke-28 ini, yaitu adalah peringatan dari bahaya bid'ah. Ya. Tadi kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Maksudnya adalah perkara baru dalam agama. Yang di Al-Quran nggak ada, di hadis pun nggak ada. Rasulullah SAW nggak pernah nyuruh, nggak pernah nyontohkan. Ya. Kemudian kita malah mau mengikutinya. Maka ini harus kita berhati-hati. Pastikan ketika kita mengamalkan sesuatu, maka amalan itu datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tanyakan apa ini dasarnya, ayatnya atau hadisnya. Ya. Bukan dari mimpi seseorang atau seseorang dapat bisikan dari jin atau apa, jangan. Ya. Pastikan ada wahyunya di situ dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dibuat-buat sendiri. Ya. Karena tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan di antara bahayanya bid'ah adalah kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Apakah kita ingin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak ingin, ya. Kita ingin terus dapat petunjuk di jalan Allah yang lurus. Ya. Maka hati-hati karena setiap bid'ah ini akan menyesatkan kita. Ya. Kemudian bahaya bid'ah lain adalah amalan kita itu bisa tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak ada contohnya dari kami, amalan tersebut tertolak. Bayangkan, kita capek-capek sholat ternyata yang dilakukan adalah kebid'ahan misalnya, ya. Sholat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW atau tata caranya atau ada ya baik itu baik itu berupa bilangan, tempat, waktu, sebab, jenis, tata cara, ya. Maka ini semua ini haknya Allah dan Rasulnya. Misalnya sholat duhur itu 4 rakaat, ya. Wah, kalau saya duhur itu karena capek cukup 2 rakaat saja, ya nggak akan diterima, ya. Kan dalam masalah jumlah, tempat, bilangan, tata cara, jenis dan sebagainya, ini adalah haknya Allah, jangan kita membuat-buat sendiri, ya, karena nanti bisa tertolak. Sudah capek-capek beramal, tertolak, ya. Begitu pula nanti di antara bahayanya bid'ah, wajah pelaku bid'ah itu akan gelap gulita pada hari kiamat, ya.
Itu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 106, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Hari ketika wajah-wajah akan putih bersih dan wajah-wajah akan hitam gelap, ya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, yaitu pada hari kiamat yang putih berseri itu adalah wajahnya Ahlussunnah dan yang hitam gelap masam itu adalah wajahnya Ahlul Bid'ah, ya. Sebagaimana dinukilkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Begitu pula orang ya pelaku bid'ah ini nanti bahayanya juga dia akan terusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul nanti menunggu umatnya di telaga yang airnya itu manis, segar, ya, yang minum nanti tidak akan pernah haus selamanya, ya. Nah, ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Ana faratukum 'alal laut," saya tunggu kalian di telaga, ya. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum, tapi nanti akan ada orang-orang di antara kalian, ya, datang ke telaga, ketika saya mengambilkan air untuk mereka, tulijununi, mereka diusir, dihalangi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ini umat saya, ini umat saya, ya, ini pengikut saya." Apa kata, ya, Allah Subhanahu wa taala, "La tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu, ya, perkara-perkara baru bid'ah apa yang mereka lakukan sepeninggal. Hmm. Jadi terusir, ya. Maka ini bahaya. Juga di antara bahayanya bid'ah adalah bid'ah itu memecah belah umat, ya. Yang seharusnya Islam itu satu, ya, yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini timbul kreasi-kreasi lain, akhirnya pecah belah semua. Ini punya caranya sendiri, ini punya caranya sendiri, ya, standarnya sendiri yang berbeda-beda. Padahal aslinya satu. Coba kalau kita ikuti standar satu, ya, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan lurus, ya. Tapi anehnya justru orang yang mendakwahkan kepada sunnah Rasul itulah yang disebut pemecah belah, ya. Maka ini menjadi terbalik, ya. Yang sebenarnya, ya, memecah belah itu adalah timbulnya bid'ah-bid'ah itu. Karena setiap daerah pasti akan berbeda, karena nggak ada standarnya. Beda dengan Islam yang asli, standarnya jelas, ada ayatnya, ada hadisnya, kan gampang, ya. Kemudian juga di antara bahayanya bid'ah lainnya adalah bid'ah itu, ya, sulit untuk bertaubat, ya, sehingga disenangi sama iblis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha hajaba tauba an kulli sahibi bid'ah." Allah itu menutup, ya, menghalangi pelaku bid'ah dari bertaubat sampai dia benar-benar meninggalkan kebid'ahannya, ya. Maka disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang pelaku maksiat, misalnya dia berzina, ya dia tahu ini dosa nih, gitu. Mungkin suatu saat ya bertaubat masih mungkin. Tapi ketika seorang berbuat bid'ah, ya, dia meyakini dia itu ibadah, ya. Dia misalnya tawaf, tapi tawaf sekeliling kuburan misalnya. Bukannya di Ka'bah, di mana tawaf sekeliling kuburan, ya. Maka dia menyangka saya ini ibadah kok, begitu. Jadi sulit untuk bertobat. Itu makanya bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat, ya. Dan, ya, di antara bahaya bid'ah yang mungkin yang paling berbahaya adalah bid'ah itu akan mematikan sunnah. Karena bid'ah ini sudah musuhnya sunnah, ya, lawannya. Kalau ada api ya air, ya. Nggak ada api yang air gitu, nggak ada. Ya, api itu musuhnya ya air, begitu. Sama bid'ah itu dengan musuhnya adalah sunnah, sunnah itu musuhnya bid'ah. Jadi nggak ada bid'ah hasanah, ya. Karena ya bid'ah ini adalah musuhnya sunnah, ya. Makanya kata Ibnu Abbas, ya, tidaklah, ya, suatu bid'ah hidup melainkan satu sunnah pasti akan mati, ya. Misalnya sunnahnya apa namanya, sebelum makan adalah membaca bismillah misalnya, ya. Oh, kalau saya enggak. Kalau saya, ya, karena ya itu adalah apa namanya, makan itu harus bersyukur, saya maka sebelum makan itu membaca alhamdulillah dulu misalnya.
Maka ketika dia melakukan itu, sunnah ini yang seharusnya sunnah ini akan hilang, begitu. Dalam segala perkara. Makanya ini bahayanya bid'ah. Tidaklah muncul suatu bid'ah, melainkan satu sunnah di situ pasti akan mati. Ya. Makanya seluruh para ulama mereka memperingatkan dari bahayanya bid'ah ini. Ya, dari zaman Rasul, ya, para sahabat semuanya memperingatkan ya dari bahayanya bid'ah ini. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati ya bid'ah dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia ya, maka al-asyu fil asya' al-ibahah, ya. Hukum segala sesuatu adalah boleh saja. Artinya kita tidak bicara tentang masalah-masalah ya, misalnya masalah ya wasilah ya, masalah peralatan, komputer dan lain sebagainya, pesawat dan lain sebagainya. Kita masalah dalam masalah agama, ya. Ketika itu sudah masuk ranah agama, ya, maka disitulah ini sunnah dan bid'ah ini akan saling berlawanan. Oleh karena itu, ya Nabi SAW memperingatkan dalam hadis ke-28 ini, ya iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, maka pastikan dalam amal ibadah kita jangan sampai ada yang perkara-perkara yang baru diada-adakan, ya. Pastikan ya amal ibadah kita adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Ramdhani ya untuk sesi selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Masya Allah, ini cukup rinci sekali. Ada sekitar 8 faedah dari hadis yang kita kupas di malam hari ini. Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan sudah tampil di chat. Ini ada satu Ustaz. Monggo silakan. Sekaligus ini kita batasi saja karena mengingat waktu Oke. cukup larut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang kita lakukan saat kita dizolimi oleh seseorang? Begitu Ustaz. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang kita lakukan ketika kita dizalimi oleh seseorang? Ya. Yang pertama adalah tentu saja segala apa yang terjadi ya pada diri kita yakini semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini oleh setiap mukmin termasuk ketika terjadi kezaliman tersebut. Ketika kita dizalimi, maka kita yakini semua adalah ya termasuk qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ya lazimnya adalah kita yakin pasti di situ ada hikmahnya. Ya. Pun ketika kita menerima yang baik, ya qada yang baik ataupun takdir yang buruk, ya maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua pasti ada hikmahnya, ya. Maka kita berusaha mencari hikmah di situ, ya. Ketika kita dizalimi, maka kita coba ya bermuhasabah. Mungkin ya hal tersebut adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Ya. Subhanahu wa ta'ala musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa dari kalian, ya, maka itu adalah sebabnya karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri dan Allah banyak mengampuni. Artinya musibah itu ya gara-gara kita sendiri, ya termasuk ada kezaliman, kita dipukul, ya. Maka nanya kita yakini loh, kita ini dipukul, ini makhluk Allah ini kok ya sampai dia marah sama kita, sampai mukul kita, sampai bentak kita. Yang buat dia bentak siapa sih? Ya pemiliknya itu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena saya ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya eh, ini yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, ya. Dia bersabar, kemudian dia bermuhasabah, ya. Dan kemudian kalau memang hal tersebut adalah terkait dengan ya, dengan misalnya harta ya dan lain sebagainya, bisa dia menuntut haknya tersebut ya dengan kepada mahkamah, ya boleh silakan, ya. Misalnya dizolimi, diambil apa yang tanahnya misalnya, boleh dia datang ke mahkamah untuk mengusahakan untuk mengambil haknya, maka itu juga boleh, ya. Tapi ya ingat yang pertama tadi adalah
hendaknya kita ya bersabar ketika menerima ujian tersebut, kemudian kita yakini semuanya ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya dan ya kita bermuhasabah ya memperbaiki diri kita, ya mengoreksi diri kita ya. Dan juga dia ditambah yaitu dengan kita berdoa ya. Apabila memang apa namanya ya kita merasa sakit hati ya maka ya kita berdoa minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun terkadang orang yang dizalimi itu condongnya adalah biasanya mendoakan keburukan gitu ya. Iya. Dan itu memang wajar karena seorang manusia ketika dia kesal gitu ya, ya semut saja kalau diinjak pasti akan menggigit ya. Begitu pula manusia ketika dia terzalimi maka akan keluar ucapan. Nah, ini yang berbahaya ya. Khususnya bagi orang yang menzalimi harus berhati-hati ya. Maka bagi seorang mukmin ya, hendaknya dia ya banyak-banyak berdoa kepada Allah meminta kebaikan dan agar diselamatkan dari kezaliman tersebut. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ustaz, ada satu pertanyaan, mungkin bisa di Silakan. atas pertanyaan yang baru masuk. Bagaimana cara kita membedakan hadis sahih dan hadis doif untuk orang awam, Ya, sedangkan kita tidak hafal perawinya? gitu. Eh, caranya adalah tentu saja sebagaimana Allah Subhanahu wa firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui ilmunya. Ya. Jadi ya itulah ya ketika seorang sahabat atau para sahabat sedang musafir kemudian ada sahabat itu kepalanya bocor kena batu ya. Maka ya sahabat ini kemudian yang bocor tadi mimpi basah, mimpi basah. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, "Nih gimana nih? Kepala saya bocor, ya, tapi saya junub. Apakah saya harus mandi atau gimana? Mandi saya nggak kuat." Maka para para sahabat-sahabatnya mengatakan, "Kamu harus mandi." Akhirnya dia mandi, digerojok, mati akhirnya sahabat tersebut, ya. Ketika pulang ke Madinah disampaikan, maka kata Nabi SAW ditegur, ya, "Kenapa kok nggak tanya?" Gitu, ya. Tanya dulu sebelum apa, ya, jangan sampai, ya, berfatwa tanpa tanpa ilmu. Ya, maka ini ya ketika kita orang awam gitu ya, ketika sampai ada hadis, ya, tidak tahu ini perawinya dan sebagainya, ya tanyakan kepada orang yang bisa mencari hadis tersebut, ya. Tanya kepada ustadz-ustadz, ini ada hadis bunyinya begini begini begini. Nanti coba dicari dulu, dicari atau mungkin sudah pernah dengar, "Oh itu hadisnya sahih Bu, oh itu hadisnya ya palsu Pak," ya. Maka itu yang harus dilakukan adalah bertanya ya. Padahal sebenarnya memang ya mudah sekarang sudah sangat mudah sekali ya. Apalagi kalau sudah bisa bahasa Arab ya, maka mencari hadis itu sangat-sangat mudah sekali. Dengan handphone itu ya, hadis-hadis itu sudah ya diteliti oleh para ulama dan sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Namun ya tadi kalau memang kita masih ya awam ya nggak ngerti apa-apa ya, bertanyalah. Ya tanya dulu, "Ini hadisnya sahih atau tidak Ustaz? Saya mau mengamalkan ini," ya. Maka, itu wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ada satu lagi Ustaz, terakhir. Nggih, Ustaz, pada hadis yang kita bahas ini tertulis Hasan Sahih. Apa itu maksudnya Pak Ustaz? nggih. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang maksud dari hasan sahih yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya maksud Imam Tirmidzi ini adalah hasan sahih ini, yaitu hadis ini sebagian jalannya itu hasan, sebagian, jalannya adalah sahih, makanya hasan sahih begitu, ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi ya, hasan shahih ini adalah yang berarti dia itu bukan shahih di dzatihi misalnya ya. Nanti bisa jadi itu dari hasan, kemudian dia naik ke shahih begitu. Ya karena banyak jalannya,
maka dia pun naik menjadi hasan sahih, ya. Dan juga ada penjelasan-penjelasan lainnya, ya, yang cukup banyak, karena ini memang khusus ya istilah yang dipakai oleh Imam At-Tirmidzi, ya, sehingga yang terjadi banyak juga perbedaan di kalangan para ulama ya ketika melihat atau makna dari hadis tersebut. Ya, itu tadi di antaranya sebagian jalannya hasan, sebagian jalannya ada sahih, ada juga ini maknanya adalah berarti dia misalnya sahihun li ghairihi atau misalnya hasannya adalah naik ke derajat sahih dan juga masih ada penjelasan-penjelasan lainnya wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz. Di sini masih banyak lagi pertanyaan yang masuk, ternyata susulan. Namun karena Iya, mohon maaf berhubung dengan waktunya yang sudah cukup larut, maka mohon maaf Bapak Ibu kita akhiri sampai di sini untuk kita istirahat menyongsong esok hari untuk aktivitas selanjutnya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Kita Waalaikumsalam. mohon Ustadz untuk menutup dengan doa sekaligus menutup majelis ini Ustadz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Eh, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا من مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته